prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari di kelas 11 semester genap. Sebelum kita melanjutkan tentang pembahasan prinsip ekonomi Islam, kita harus tahu dulu apa dasar hukum ekonomi Islam. Yang pertama dijelaskan dalam surat Saba ayat 24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard. Qulillah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Allah menjelaskan dalam firman tersebut bahwa Allah telah memberikan rezeki dan nikmat melimpah ruah di bumi. Manusia mencari rezeki dengan caranya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Dasar selanjutnya yakni Quran Surat An-Nisa ayat ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, janganlah, ta'kulu amwalakum, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu, bainakum bil batil, dengan jalan yang batil, illa an takuna tijarah, kecuali dalam perdagangan, ya. Perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsipnya yang pertama, hendaknya seseorang dalam melakukan transaksi dimulai dari niat yang baik dan berdasarkan pada keimanan. Jadi tidak boleh berniatan yang buruk. Yang kedua, melakukan transaksi dengan cara benar sesuai syariat Islam. Selanjutnya, transaksi dengan akad yang jelas, rinci, dan mengikat dua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Yang keempat, perkara-perkara transaksi harus yang dihalalkan dalam syariat Islam dan terhindar dari riba. Yang kelima, melakukan transaksi didasarkan kesukarelaan antar dua pihak. Yang keenam, proses transaksi tidak tergantung pada nasib yang tidak jelas. Yang ketujuh, proses transaksi dilakukan dengan cara adil dan tidak zalim, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Jadi harus dilakukan secara adil. Dalam transaksi ekonomi Islam banyak macam-macamnya. Namun pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 hal, yakni jual beli, ijarah, hutang piutang, dan bagaimana cara menjauhi riba. Jual beli itu merupakan transaksi tukar-menukar benda yang asal hukumnya adalah mubah atau boleh. Nanti bisa jadi haram, halal, atau makruh.
jika ada hukum-hukum tertentu yang mengenainya. Yang kedua adalah ijarah. Ijarah adalah sewa-menyewa, pemberian barang atas pemanfaatan suatu barang atau tenaga dan pikiran orang lain. Yang ketiga, pemberian hak kepemilikan uang atau benda kepada orang lain dengan perjanjian dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Nanti akan kita bahas rukun syaratnya. Terus yang keempat adalah bagaimana cara menjauhi riba, karena riba itu sendiri adalah penambahan yang disyaratkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam pembayaran dalam transaksi ekonomi. Nah, ini tentang jual beli. Pertemuan kali ini pada slide pertama akan menjelaskan tentang jual beli. Dasar hukum jual beli dalam surat Al-Baqarah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah yang zalim. Lalu apa rukun dan syarat jual beli? Jadi rukunnya jual beli itu ada 4. Ada pelaku, ada barang, ada alat tukar, ada ijab kabul. Syaratnya pelaku, yakni harus berakal sehat, balik, merdeka, dan tidak mendapat tekanan. Pelaku jual beli adalah orang yang berbeda dalam satu waktu. Nah, bagaimana hukumnya anak kecil ketika melakukan jual beli? Nanti akan dibahas. Selanjutnya, barang yang diperjualbelikan haruslah yang halal, suci, bisa diambil manfaatnya, gitu ya. Jadi tidak seenaknya sendiri, ya, barang yang diperjualbelikan. Tidak berada dalam proses penawaran orang lain. Nanti akan kita menyaksikan etika dalam jual beli. Terus kemudian rukun yang ketiga adalah ada alat tukar. Alat tukar itu bisa uang atau yang lainnya. Syarat dan ketentuannya, harganya harus jelas dan sudah disepakati bersama. Alat tukar memiliki nilai tukar yang sama. Alat tukar dapat diberikan ketika akad. Jika barter, barang bukan yang diharamkan. Saya rasa sudah jelas, kita lanjutkan ke rukun yang terakhir, yakni ijab kabul. Syaratnya memenuhi semua syarat dan rukun jual beli. Ada informasi yang jelas mengenai barang yang diperjualbelikan. Sistem penyerahan alat tukar jelas dan disepakati bersama. Lalu, sistem penyerahan barang jelas dan juga disepakati bersama. Jadi baik barang maupun uang itu harus disepakati kapan diserahkan, kapan diterima. Gitu ya. Untuk materi selanjutnya disaksikan melalui slide-slide yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.